Ya, sementara itu musisi Ahmad Dhani beserta beberapa tokoh lainnya mendeklarasikan dukungan kepada Rizal Ramli dan Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahmad Dhani mendeklarasikan dukungannya kepada Rizal Ramli dan Sandiaga Uno dengan sebutan Orang Kita. Pentolan grup band Dewa 19 ini mengatakan bahwa Rizal Ramli dan Sandiaga Uno memiliki kriteria yang baik, yaitu membela kepentingan rakyat dan tidak setuju atas kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Rencananya Orang Kita akan melakukan pendekatan ke beberapa partai politik untuk memberikan aspirasinya dan mencari dukungan kepada partai politik untuk mengusung Sandiaga Uno dan Rizal Ramli dalam Pilkada DKI. Itu Orang Kita di sini mendeklarasikan Rizal Ramli dan Sandiaga Uno berpasangan untuk membela rakyat dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengembang. Saya yakin dua pasangan ini adalah pasangan yang tidak bersentuhan dengan pengembang. Ya, sejumlah organisasi kemasyarakatan menyatakan mendukung mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendapat untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017. Namun Rizal mengatakan belum memiliki keinginan untuk menjadi penantang sang petahana Basuki Cahayapurnama. Tadi ya, saya sempat dapat kabar nih Pak. Nama Bapak salah satunya sudah mulai sering nih disebutkan untuk maju DKI 1. Gimana nih Pak? Belum kepikiran. Kenapa belum kepikiran? Bapak sudah mengurusi negara, pastinya ngurusi DKI Jakarta Bapak juga bisa. Belum kepikiran, Caca, ya kan. Memang sejak saya berhenti dari kabinet, saya juga kaget dan terharu. Banyak sekali rakyat biasa, tokoh-tokoh masyarakat datang ke rumah, ke kantor, nggak berhenti-berhenti. Ada yang sampai jam 10 malam. Tamu-tamu Bapak dari daerah, ada nggak tamu partai politik Pak? Jangan-jangan sudah mulai ada nih Pak, sudah melirik-lirik Bapak. Ada beberapa pengurus partai politik datang ke rumah, ngobrol, ya kan, dari macam-macam partai. Karena saya kan temannya banyak banget, Caca, dari segala lingkungan. Iya. Oke, kalau misalnya nih Pak, Bapak melihat sekarang dan harapan Bapak ke depannya, apa sih Pak? Kalau saya sih lihatnya begini, Jakarta ini kotanya sebetulnya sangat potensial. Gubernur yang saya kagumi, sahabat senior adalah Bang Ali. Pada waktu itu Jakarta nggak ada duit, tapi dia bisa bikin taman-taman bagus, bisa bikin gelanggang remaja bagus-bagus, bisa bikin kolam renang, bisa tata Jakarta. Padahal waktu itu nggak ada uang Jakarta. Sekarang uang Pemda itu banyak sekali. Ratusan kali zaman Bang Ali. Tapi yang rakyat dapatkan di Jakarta itu nyaris sedikit sekali. Caca, kalau kamu jalan di kampung-kampung Jakarta, kamu lihat rakyat biasa mesti beli air bersih lebih mahal dari orang kota. Ini nggak benar, Caca. Kampung-kampungnya padat, kumuh. Zaman Bang Ali ada Kampung Improvement Project. Kemana tuh duit? Anggaran Jakarta ini 72 triliun. Itu pun banyak yang bocor. Kalau dibenahin bisa 100 triliun. Masa nyediain air bersih aja nggak bisa? Ya, pidato permintaan maaf Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ditanggapi beragam. Salah satunya oleh Ketua DPP Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod menilai permintaan maaf itu tidak ada kaitannya dengan Bursa DKI 1 dan meminta publik untuk memberikan waktu bagi Risma untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Surabaya. Pidato permintaan maaf yang disampaikan Tri Risma hari ini beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian masyarakat. Meskipun Wali Kota Surabaya itu menampik permintaan maaf berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta, namun tak ayal hal itu membuat bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta kian memanas. Tidak, saya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Tanggapan juga muncul dari Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan PDI Perjuangan yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Petahana Jarod Saiful Hidayat. Jarod menyatakan permintaan maaf itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI. PDIP menurut Jarod memberikan ruang bagi Risma untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Surabaya. Kabar yang menyebutkan bahwa Risma akan meninggalkan Surabaya dalam waktu dekat pun hanyalah kabar bohong semata. Nah itulah berita-berita yang masih simpang siur gitu ya, itu kemudian dimaknai lain. Oleh karena itu biarlah Bu Risma itu konsentrasi fokus bekerja di Surabaya, jangan diganggu dengan berbagai macam informasi-informasi yang nggak benar. Akhirnya malah jadi repot ya. Wak banget gitu loh ya. Sebelumnya, Tri Risma hari ini sempat dikabarkan berpamitan dari Surabaya dengan meminta maaf kepada jajaran Pemkot Surabaya. Namun belakangan permintaan maaf tersebut dikonfirmasi sebagai bagian dari halal bihalal di bulan Syawal. Hingga kini PDIP belum mengumumkan siapa pilihan calon usungannya. Rencananya PDIP baru akan mengumumkan siapa calon pilihan mereka di pertengahan hingga akhir Agustus ini, mengingat pendaftaran akan dibuka mulai 19 hingga 21 September 2016 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Membangun masa depan bangsa ini dimulai dengan anak-anak kita. Ya, relawan Gerakan Rakyat Surabaya menyatakan rela jika Tri Risma hari ini maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan asalkan dengan sejumlah syarat. Ya, para relawan tersebut berharap Risma punya alasan yang kuat untuk menuju ke Jakarta. Gerakan Rakyat Surabaya menyatakan bangga dengan prestasi Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di kota mereka. Arek-arek Surabaya ini pun telah mendukung dan menyukseskan Risma menjadi Wali Kota Surabaya selama 2 periode masa jabatan. Jika Risma akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mereka pun menyatakan rela dengan sejumlah catatan. Masyarakat Surabaya tidak berkenan kalau Bu Risma ini sampai ke Jakarta. Supaya apa? Supaya Bu Risma meneruskan program-programnya yang belum selesai. Tapi Bu Risma harus punya alasan yang kuat terhadap rakyat Surabaya. Kenapa sampai mau? Kalau kepentingan untuk bangsa, silakan. Ketua Gerakan Rakyat Surabaya, Mat Mukhtar, berharap program-program Risma yang sukses di Surabaya bisa diadopsi untuk membangun dan menyejahterakan ibu kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli 2 pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok optimis dengan 3 partai politik yang mendukungnya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok pun tidak getar jika tidak ada dukungan tambahan dari partai politik selain 3 partai politik tersebut. Ahok menegaskan ia saat ini tengah fokus menjalin komunikasi dengan 3 partai politik pendukungnya, yaitu Nasdem, Golkar, dan Hanura.
Hubungan Ahok dengan lawan teman Ahok pun diakui masih berjalan dengan baik dan tengah membentuk sekretariat bersama 3 partai politik yang mendukung dirinya. Ahok juga tidak gentar jika PDIP mengusung Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini untuk melawannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Dengan majunya Risma, menurut Ahok akan membuat Pilkada DKI Jakarta semakin lebih semarak. Selain itu, warga Jakarta pun mendapatkan banyak pilihan untuk memilih calon pemimpin Jakarta. Ya, lawan terberat saya sendiri. Antara Bu Risma sama Mas Sandi? Semua bebas aja. Bagi saya kan gini, bukan soal lawan nggak lawan berat. Saya senang kalau makin banyak orang mau jadi gubernur DKI, dari daerah makin baik. Ini akan mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia, kalau dia pengen jadi bupati, jadi gubernur di DKI, pasti dia akan bekerja baik melayani rakyatnya. Karena dari pengalaman kami kan, kalau pengalaman kami, apalagi nanti muncul lagi nih. Orang akan mulai bandingin lagi, ini makin pengalaman. Jadi orang makin tahu. Jadi ini akan menguntungkan siapa? Seluruh Indonesia. Sekarang juga parpol seluruh Indonesia juga, politisi seluruh Indonesia juga makin yakin sekarang. Kalau saya laku, ada rakyat yang mau dukung, kerjanya nyata, partai yang ngelamar kita. Partai yang akan mendukung kita. Ini dibuktikan. Nasdem